guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi di channelnya aku, Yodiana Sari. Video kali ini aku bakal berbagi pengalamanku saat menginap di Grand Sapero, Bogor. Ini cuacanya tuh lagi cerah banget, cakep banget ini langitnya. Dan semoga aja pas kita sampai di Bogor nanti cuacanya tetap cerah, nggak mendung atau tidak hujan. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. Pas nyampe Botani ini macet, jadi kita mau lewat jalan alternatif lain. Jalannya tuh agak sedikit sempit, tapi ini videonya udah aku percepat dan udah aku potong-potong juga. Dan ini singkat cerita kita sudah sampai di depan hotelnya. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back. Kalau kalian mau turun di lobbynya, kalian bisa berhenti di sini. Kalau aku langsung aja ikut parkir ke basement. Nanti kita naik dari basement. Nah, ini kita udah sampai dan kita mau check in dulu ke lobbynya. Ini pas kita sampai, kebetulan nggak terlalu ramai, jadi kita tidak ngantri nih pada saat check in itu kosong. Ini mau mana? Di bagian sini juga sama, masih area lobby. Kalau kalian mau menunggu sambil duduk-duduk di situ juga boleh ya. Jadi mau masuk nggak? Kita tuh deket. Lihatnya udah selesai, sekarang waktunya kita ke kamarnya. Untuk ke lantainya kita membutuhkan akses kartu ya, jadi harus punya kartu untuk naik ke lantainya. Kamar yang bakal kita tempati ada di lantai 5. Untuk tipe kamar yang kita pesan ini tipe deluxe dan mempunyai 2 tempat tidur. Masing-masing tempat tidur itu dikasih bantal 2 dan ada 1 bantal ekstra masing-masing. Dan di sampingnya ada sofa dan ada meja rias juga. Untuk televisinya ini masih televisi biasa ya, masih TV kabel. Dan ini untuk arah sebaliknya. Untuk luasan kamarnya ini masih cukup luas menurut aku. Ini juga tempat tidurnya bisa dijadikan satu ya kalau kalian mau. Dan di sampingnya ini masih ada space untuk kalian taruh extra bed atau
kasur portable. Di kamar ini hanya ada satu meja aja. Ini tuh udah beserta cermin di depannya. Di sini ada laundry bag. Di bawah ini udah disiapin 2 pasang slipper. Sebelahnya lagi ada kulkas. Seperti biasa ini ada kettle dan juga teh kopi. Ini kulkasnya tuh udah ada freezernya juga tuh kecil. Di sini safety box dan di bagian atas sudah disiapin hanger. Dan yang terakhir aku bakal liatin area kamar mandinya. Ini tuh showernya tuh cuma satu, yang standing shower aja, tapi dia punya keran juga tuh. Nah ini amenitiesnya juga udah lengkap. Ini ada hair dryer. Di toiletnya di bagian sini, di balik pintu tuh. Dan di atasnya tuh udah disiapin handuk. View dari kamarnya cuma gini aja, bangunan-bangunan seperti ini. Dan karena kita baru aja sampai, jadi kita ini mau berleha-leha dulu. Setelah anak-anak udah mau main air, baru kita anterin dia ke kolam renangnya. Oh ya, untuk harga saat aku menginap di sini bakal aku cantumin, dan ingat harga suatu saat bisa berubah. Sebelum main air, ini kita melewati area kid activity dan kita mampir dulu nih sebentar. Dan ini permainannya cukup banyak ya, ada trampolin, seperti biasa ada ayunan, apa tuh namanya, seluncur. Dan ini ada semacam tenda-tenda gitu. Ada mobil-mobilannya juga nih, bisa didorong-dorong. Dan di sini tuh udah disiapin kayak ada meja, terus kayak untuk anak-anak yang mewarnai kayak gitu, dan bisa nonton juga di sini. Walaupun tempatnya nggak terlalu besar, tapi ini untuk mainannya lumayan banyak ya. Sambil nunggu anak-anak berenang, ini suamiku videoin area gymnya, karena area gym ini deket banget sama kolam renang, jadi masih satu lantai ya. Di ruangan gym ini hanya ada 3 alat aja, tapi ini kesannya tuh kayak banyak, karena ini depannya kaca, belakangnya kaca, sampingnya kaca, jadi kesannya tuh kayak luas gitu ya. Udah disiapin dispenser juga, pastinya buat kalian yang habis olahraga dan haus bisa minum di sini ya. 1 hour later. Tiba-tiba ada di mall, dan ini si anakku ini dia mau ke mall, jadi dia mau ngeliat di mall tuh ada makanan apa aja. Jadi dari Mall Lipo ini ke Grand Sapero tuh cuma jalan kaki aja, karena emang deket banget sih. Jadi dia cuma lewat di jalanan sini, di pinggiran sini aja tuh udah sampai. Jadi emang deket banget dan gak perlu bawa kendaraan. Paling senang kalau staycation itu deket sama tempat makan, apalagi deket sama mall. Itu udah pasti gak bakal bingung mau makan apa, karena di mall udah banyak banget pilihan makanannya. Di sini juga ada Hanamasa. Tapi buat kalian yang mau kayak pesan makanan online juga bisa ya. Atau nggak mau ribet-ribet nih, nggak mau nunggu, tinggal makan aja di hotelnya, di restonya juga bisa. A few moments later. Ini suasana malam hari untuk di lobinya seperti ini ya. Untuk penerangannya cukup terang. Oh ya, saat aku menginap di sini tuh lagi liburan Lebaran, jadi
ini hotelnya masih ada ornamen dan hiasan Idul Fitri. Nah, ini suasana di area kolam renang. Nah, di sini tuh ada cafe dan di sini juga free karaoke loh. Buat kalian yang mau karaokean bisa nih di sini. Ini untuk kolam renangnya. Tadi tuh aku nggak sempat video karena terlalu banyak orang yang berenang, jadi nggak enak. Makanya ini kita video di malam harinya aja, supaya kalian tahu dan ada gambarannya kolam renangnya tuh secakep ini kalau malam hari. Di bagian sini ini adalah area tempat nunggu anak-anak. Kalau lagi berenang, kalian bisa duduk santai di sini sambil pesan makanan yang ada di kafenya. Karena di Grand Sapero ini kolam renangnya itu indoor, jadi aman banget nih buat kalian yang mau berenang di siang hari. Ini suasana malam. Untuk di dalam kamarnya tuh seperti ini. Untuk penerangannya cukup terang ya, nggak yang terang banget tapi juga yang nggak gelap banget. Ini di depan sini tuh masih lega banget. Kalau kalian mau tambah extra bed atau kalian mau kasurnya itu didempetin juga bisa. Ini aku belum diapa-apain karena aku mau video, jadi masih standar aja. The next morning. Ini kita mau sarapan dulu, jadi kita tuh sarapan di lantai yang sama seperti kita check-in kemarin. Nah, seperti biasa kita kasih tahu nomor kamar kita. Nah, ini untuk harga sarapan untuk anak-anak. Jadi 6-12 tahun itu setengah harga. 12 tahun ke atas ini udah full ya di 160.000. Jadi kalau anak-anak aku tuh memang nggak pernah mau ikut sarapan, jadi dia tuh selalu tidur. Kalau dibangunin buat sarapan, dia suka males, kata dia nggak mau, ngantuk. Jadi kita juga nggak pernah paksain dia untuk ikut kita sarapan. Ini makanan yang ada di Grand Sapero Bogor. Setelah muter-muter ini kita milih makan lontong sayur, dan ini ada mie goreng, terus telur balado. Nah, seperti ini menu sarapan yang aku ambil. Dan ini suasana di restorannya tuh seperti ini. Kalau kalian duduknya di bagian dalam, ini ruangan ber-AC. Kalau kalian mau duduk di luar yang tidak ber-AC juga ada ya di bagian sini. 2 hours later. Ini kita mau temenin anak-anak buat berenang. Jadi ini tuh lumayan agak siang, sekitar jam 10 kalau nggak salah. Dan ini masih agak ramai, cuman nggak seramai kemarin. Dan ini dia mau main air katanya. Jadi sebelum check out kita sempetin buat ajakin mereka main air dulu. Karena ini di indoor, jadi nggak khawatir kalau dia main siang-siang tuh nggak bakalan gosong.
Untuk kedalaman kolamnya untuk anaknya tuh di 60 dan di kolam dewasa di 120. Ini kedua kolamnya ini air dingin ya. Ini anakku yang kecil, dia itu nggak mau basah rambutnya, jadi dia malah milih buat jalan di pinggir sini. Cuman karena ini agak licin, jadi takut aja kalau dia jalan sendiri. Jadi ini maminya harus standby. Jadi kalau aku tuh pribadi, anakku tuh kalau main air gini nggak bisa aku tinggalin, atau aku duduk santai liatin dari jauh tuh nggak bisa banget. Jadi aku tuh harus ada di samping dia, atau aku ikut main air bareng dia. So ya, segitu aja pengalamanku menginap di Grand Sapero Bogor. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang mau menginap juga di sini, jadi tahu dan ada gambarannya. Dan terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.